Logika saja yang umurnya lebih banyak pulangnya lebih dulu, walaupun umur semua adalah rahasia Allah. Tapi dengan keterbatasan pemahaman kita tentang kematian, maka yang usianya lebih banyak ingin sekali menyiapkan generasi penerus for the future of the ummah, untuk masa depan umat. Kita menghadapi tantangan yang luar biasa karena ini akhir zaman. Telah disebut dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di akhir zaman manusia terjebak dalam hubud dunia, manusia terkena penyakit wahan, manusia terjebak dalam ikatan-ikatan duniawi yang membuat mereka cinta pada dunia dan takut dengan kematian. Padahal jelas Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan bahwa setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Maka waktu sangat pendek, nak. Nggak mesti disebut apakah 20 tahun, 30 tahun, 40, 50, 60, tapi waktu sangat pendek, nak. Jangan sampai waktu yang pendek ini kematian terus menanti, tapi kalian menyia-nyiakan waktu. Kalian berbuat hal-hal yang Allah tidak meridhoi. Kalian berbuat hal-hal yang Allah murka. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Tentu kita manusia tak lepas dari dosa. Tentu ada keterpelesetan, ada khilaf, ada lalai. Tapi konsep hidupmu adalah berjuang untuk taat, untuk takwa kepada Allah Ta'ala. Maka terpeleset taubatmu insya Allah akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab jelas konsep hidupmu berpegang kepada Quran dan Sunnah. Engkau menjaga diri daripada apa yang dimurkai oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terpelesetmu itu pun ujian dari Allah sekaligus hadiah dalam tanda kutip agar engkau langsung menuju pintu taubat. Dan orang-orang yang bertaubat tanpa menyekutukan Allah, maka sungguh Allah katakan apabila dosamu seluas bumi ini, maka ampunan dari Allah seluas dosa. Masya Allah, tabarakallah, Anda bisa menjadi bagian dari peresmian gedung baru. Masya Allah, tabarakallah. Allah rezekikan hadir di sini walaupun di penghujung perjalanan, karena Anda sudah tinggal di New Zealand bersama suami. Tentu salam khususan bagi mudir, tidak berani menyampaikan kepada mudirahnya. Dari suami, dari Syekh Dr. Reza Abdul Jabbar. Beliau diamanahi Allah untuk menjadi pimpinan dari New Zealand Board of Imam, seperti Majelis Ulama Indonesia tapi Majelis Ulama New Zealand. Insya Allah kita seluruhnya di muka bumi ini, dimanapun Allah menempatkan kita dalam situasi apapun, maka ingatlah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ulami walau ayat. Disitulah kita akan sampaikan ayat Allah walaupun hanya satu ayat. Bagi para umi, para ibunda yang hari ini hadir, mungkin pernah mengingat, mengenal ketika masa-masa anak pada saat itu masih hubud dunia, masih sangat terikat dengan dunia, di mana para umi apabila memang satu generasi gitu ya, pasti mengenali bagaimana perjalanan anak dulu sebagai salah satu yang disebut selebriti yang populer di Indonesia. Ana berani sebut kalimat itu karena memang penghargaan atau award yang diterima diantaranya adalah menyebutkan seperti itu. Ada satu award menyebut 100 dari orang terpopuler di Indonesia pada saat itu. Ada penghargaan yang menyebut artis yang paling sering muncul di televisi. Ada penghargaan yang mengatakan satu di antara 10 artis termahal bayarannya di Indonesia. Ini semua terpampang di masa lalu. Tapi ingatlah, ini anak sharing pendek saja para anakku salihah, bahwa sungguh kemenangan atas dunia tidak pernah menimbulkan ketentraman dalam jiwamu. Tidak ada ketentraman pada ikatan dunia. Mengapa? Karena dunia adalah kefanaan. Isinya pergantian, perubahan, terus berganti berubah. Maka kita seperti dikejar-kejar oleh dunia. Maka hati akan selalu merasakan
kesal, marah, capek, lelah, bingung, takut, khawatir, wahem, cinta dunia, takut dengan kematian, tidak mau mati, rasanya hidup 1000 tahun, padahal walaupun 1000 tahun, hari berikutnya meninggal juga ya Umi. Hidup 1000 tahun, 2000 tahun, wafat juga ya Umi. Kalimat itu kan hanya kiasan ya. Semua kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesuksesan masa lalu, anak-anakku sekalian, Anda mencari jawabannya seperti orang yang terus bertanya. Kenapa kesuksesan demi kesuksesan dunia, keberhasilan demi keberhasilan dunia, harta demi harta dunia, penghargaan, award dunia, seluruhnya tidak membawa kepada yang disebut sakinah. Tidak ada rasa tenang, tidak ada rasa tentram, bahkan rasanya sendiri di tengah keberhasilan. Rasanya semua yang mendekat itu membuat hati merasa khawatir. Palsu nih, pura-pura nih Bu, kayaknya cuma karena aku begini, aku begitu. Hidup dipenuhi dengan kekhawatiran. Ya Allah, jawabannya adalah Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikrullah Allah akan tenangkan hatimu. Hanya dengan mengingat Allah. Dan mengingat Allah maknanya adalah engkau terus taat kepada Allah. Engkau hidup dengan ihsan. Engkau hidup bagaikan engkau memandang Allah. Jika engkau tak mampu merasakannya, maka sungguh Allah pasti selalu memandangmu. Maka